Yes. Kita masih menunggu konfirmasi dari Pak Dekan ini, Bapak Ibu, karena mohon maaf, Pak Dekan, Prof. Dr. Reji Ahmad Atabik LSMC, ini masih berada di Tangerang untuk mengikuti pelatihan asesor Mahat Ali. Saya coba hubungi beliau, apakah ada waktu untuk bergabung ataukah tidak gitu. Kalau misalnya ada waktu berarti kita tunggu. Kalau tidak ada nanti kita langsung mulai saja gitu. Saya langsung telepon tapi belum menyambung. Barangkali masih bisa gabung Pak Dekan. Sepertinya tidak diangkat. Sepertinya beliau masih sibuk dengan kegiatan yang ada di tempat pelatihan ya. Mungkin kita bisa mulai Bu Irzum, saged dimulai. Kenapa masih menunggu? Saged dimulai Pak Karim. Saged dimulai Nanti mawon ya. kalau Pak Dekan bergabung bisa Nggih, nggih, siap. sambil ngisi IG. Nggih, baik, siap. Ya, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Usuluddin Profesor Dr. Haji Ahmad Attabik LCMC yang sampai hari ini masih mengikuti pelatihan asesor Mahat Ali, dan memang kemarin kalau sempat bergabung, tapi kalau tidak sempat dalam arti padat kegiatan tidak bisa bergabung. Dan sampai saat ini, sampai saat Promonya. ini, eh, Nggih. sampai saat ini, sampai saat ini kebetulan belum bisa bergabung. Ya. Oleh karena itu kita langsung mulai saja. Ya. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Iljum Farehah, Wakil Dekan 2, Bapak Agus Wahyudi, Bapak Usuluddin, Bapak Kanti Santiko, Kasubag, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Dr. Abdul Fattah, kemudian ada
Ibu Atika Ulfia dari Prodi TP, kemudian Pak Muhtador, Dr. Afi, dan Pak Rizza dari Prodi IH, serta para Sekprodi, Pak Arif, Bu Naim, dan juga Bu Erina. Serta juga tak lupa semua Bapak Ibu dosen yang mengampu di Fakultas Usuluddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita bisa berjumpa walaupun dengan Zoom ya, bukan sakit offline karena beberapa pertimbangan. Dan tentu pertemuan ini ya, mudah-mudahan juga membawa berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2025 kita melaksanakan rapat persiapan perkuliahan sekaligus juga evaluasi semester genap kemarin, persiapan perkuliahan semester gasal dan evaluasi untuk pembelajaran atau perkuliahan semester genap kemarin. Dan semestinya kita langsung mendengarkan ya arahan dan sambutan dari Pak Dekan, tapi sampai saat ini kelihatannya masih belum bergabung. Nah, oleh karena itu mungkin langsung saja ya, nanti kalau misalnya tahu-tahu muncul nanti kita berikan waktu kepada Pak Dekan untuk memberikan sambutannya. Ya, sebelumnya saya sampaikan mungkin bisa dibantu untuk menampilkan slide Pak Agus, slide PPT yang itu. Oke, itu cuma teman. Slide PPT yang kemarin itu mohon bisa ditampilkan Pak Agus. Halo, Siapa kan? harus Pak Agus. Jadi pertama-tama tentu kami dari fakultas, pengelola fakultas mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu dosen semua yang telah melaksanakan tugas dengan sangat baik ya, untuk waktu semester genap ya, semester genap tahun 2024-2025 kemarin. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen semua benar-benar memberikan dampak ya bagi perkembangan para mahasiswa kita Fakultas Usuluddin menjadi lebih baik. Tentu dengan harapan untuk pembelajaran dan perkuliahan semester depan ini akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kami apresiasi atas apa yang telah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen semua yang melaksanakan perkuliahan pembelajaran ya dengan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Pak Gus. Nah, mungkin perlu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan persiapan pembelajaran di semester gasal dan sekaligus kita juga mengevaluasi pembelajaran semester genap kemarin ya untuk
tentu tujuannya adalah kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang, ya, yang sudah baik kita pertahankan, yang belum sempurna kita terus upayakan untuk lebih sempurna lagi. Ya. Next, Pak Gus. Jasa selanjutnya. Ini sesuai kalender akademik kita, ya, bahwa eh, pengambilan mata kuliah Bapak Ibu semua itu tanggal 21 sampai 22 Agustus. Artinya sudah bisa dimulai besok hari Kamis nih. Nah, ini pengambilan mata kuliah atau bimbingan akademik mahasiswa dilaksanakan tanggal 21 sampai 22 Agustus. Kemudian masa perkuliahan, ya, itu di kalender akademik adalah 25 Agustus sampai 20 Desember. Ini, ya. Kemudian ujian tengah semester, ya, tanggal 13 sampai 21 Oktober, ujian akhir semester 1 sampai 10 Desember, dan input nilai 11 sampai 31 Desember. Next, Pak Agus. Ya. Nah, eh, untuk jumlah mahasiswa, ya, jumlah mahasiswa Fakultas Sudin itu kalau kita total semua itu sejumlah, ya, dari mulai semester 1 sampai semester 7, ya, atau semester ini semester apa namanya, semester 13, ya, 13, ya. sampai 13 itu sejumlah 1.121 saya hitung. Dan rincian prodi IGT sebanyak 567, kemudian prodi IH itu 153, berikutnya prodi AFI apa itu setelah IH itu ada AFI 229 dan TP itu sebanyak 172. Jadi saya sudah total itu sebanyak 1.121. Nah, ini kan cukup banyak, ya. Nah, lebih khusus untuk semester akhir yang semester 13, ya, kami berharap kita semua berupaya semaksimal mungkin, ya, karena di prodi IGT itu masih cukup banyak, ada 21, ya. Tapi eh, ini merupakan satu upaya yang sudah maksimal, dan ini tinggal 21 ini. Kami mohon Bapak Ibu khususnya pembimbing tugas akhir untuk bisa memberikan perhatiannya yang maksimal kepada para mahasiswa kita agar apa? Agar di semester 13 ini sudah bisa lulus, ya. Lulus tidak harus kemudian masuk ke dalam uh, lorong yang lebih sempit, yaitu di semester 14. Nanti kalau di semester 14 itu akan banyak problem, ya. Ya, agak banyak problem sehingga nanti ketika problem-problem itu krusial, nah khawatir tidak apa namanya, tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya sehingga bisa terkena DO. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu pembimbing mahasiswa semester 13 yang ada 21 ini khususnya, ya, sebenarnya kita ini sudah punya progres yang luar biasa nih. Progres yang sangat baik, baik itu di prodi IGT, kemudian di prodi IH ada 12, ya, 12, tapi memang bukan lebih kecil dari IH, tapi memang persentase dari jumlah mahasiswa berbeda, ya, IH sama IGT. Jadi 12 dari IH yang belum terselesaikan ini bisa saja lebih besar daripada prodi IGT persentasenya itu. Karena kalau prodi IGT 4 kelas total sekitar 140, itu yang belum lulus 21. Kalau IH ini kan sekitar mungkin 30-40, yang belum lulus 12. Itu artinya kalau secara persentase masih lebih besar di IH.
Tapi ini jumlah-jumlah yang semakin semakin apa namanya, semakin tahun ya itu semakin berkurang. Alhamdulillah berkat kerja keras Bapak Ibu semua dalam membimbing para mahasiswa di semester akhir, eh, ya semakin sedikit ya para mahasiswa yang berada di tahap semester akhir 13-14. Nah, dan juga di beberapa semester di awal pun progresnya lebih bagus lagi karena kita bisa nilai dari jumlah ya dari jumlah wisudawan setiap semester itu selalu mengalami peningkatan. Ini suatu capaian yang harus kita tentu syukuri. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah eh, mencurahkan ya, pikiran dan tenaganya dalam mendidik, ya, memberikan kuliah serta memberikan bimbingan ya kepada para mahasiswa di Fakultas Soluddin ini. Kemudian yang eh, AFI itu masih ada 16, ya. 16 16 mahasiswa semester 13 yang di selanjutnya Pak, eh, ATP ini masih ada tinggal 7 ya. Nah ini 7 ini peninggalan Bu Salma, alhamdulillah Bu Salma matur suwun sekali. Eh, ini tidak banyak ya. Mudah-mudahan nanti di semester 13 ini bisa terselesaikan ya. Ya, di semua prodi tadi yang AFI ini yang agak cukup banyak, eh, ada 16 dari, mungkin kan kalau di persentase itu nah cukup besar ini. Nah, namun apapun itu, ini artinya masih ada PR kita bersama ya untuk benar-benar mencurahkan tenaga pikiran kita bagaimana bisa akselerasi dalam membantu para mahasiswa untuk bisa segera lulus ya. Nggak harus menunggu sampai semester 14. Kemudian di semester 13 ini sudah bersih, semuanya sudah bisa lulus. Eh, tentu saja tetap ya pada ini ya pada rule yang sesuai dengan panduan yang sudah kita miliki, tetap sesuai ya dengan mekanisme ya penyelesaian studi tentunya. Nah, tentu ini kemarin saya juga sudah melihat masing-masing prodi itu sudah berupaya keras melakukan pertemuan dengan para mahasiswa di semester 13. Ini nanti mungkin Bapak Ibu Kaprodi bisa memberikan ini ya, memberikan ini penjelasan nanti mungkin eh, kaitannya dengan bagaimana upaya prodi dalam mengakselerasi para mahasiswa di semester akhir. Kemudian selanjutnya, next Pak Agus, itu ya, ini PR kita nih yang penting ya. Nah, nah yang berikutnya kita masuk kepada evaluasi kinerja dosen ya. Kita selama ini, alhamdulillah, Usuluddin ini semua baik itu prodi ilmu Al-Quran Tafsir, kemudian ilmu hadis, AFI dan TP ini secara keseluruhan itu dalam EPP mendapatkan penilaian yang rata-rata itu masih di atas 3, oke. Mungkin masuk langsung rata-rata Pak Gus. Nah, ini rata-rata ini masih IKT 3,8, IH 3,8, AFI 3,7, TP 3,67. Ini nilai rata-ratanya. Yang tertinggi nilai EPP IKT itu 3,95, ya, IH 3,89, kemudian AFI 3,91 dan TP 3,74. Ini EPP yang tertinggi. Hanya mungkin ya ada yang masih kurang di bawah standar itu, yang di AFI ada 2,92. Tentu
ini nilai EPP tidak menjadi satu-satunya faktor ya untuk kinerja Bapak Ibu dosen, kinerja kita, tapi juga ini hanya merupakan salah satu indikator. Dan tentu apa yang sudah kita capai, mudah-mudahan selalu kita bisa meningkatkan ya, meningkatkan untuk lebih baik lagi. Nah, dari EPP yang diperoleh oleh Bapak Ibu dosen ini kami juga sudah membuat peringkat, kita memberikan tentu apresiasi ini sudah kita siapkan sertifikatnya ya, dibuatkan sertifikat ya, nanti mungkin bisa kami kirim karena ini via online, kami kirim nanti juga lewat online ya. Nah, untuk prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir itu peringkat pertama itu diperoleh ya eh, dosen Bapak dosen ya Pak Altof Husen Muzaki dengan nilai EPP 3,95. Selamat Pak Dr. Altof. Ini Pak Dokter belum belum dokternya belum dimunculkan Pak Agus. Mohon maaf ini. Ini Pak Dr. Altof Husen Muzaki MAG. Ya, beliau mendapatkan nilai EPP tertinggi dengan nilai 3,95. Ya, nanti sertifikat penghargaan akan kita kirim. Yang kedua, peringkat kedua diperoleh eh, Pak Hasan Albab MAG. Ya, Pak Hasan, Gus Hasan ya. Gun Hasan, ada nggak Pak Hasan Albab? Sudah masuk belum Pak Hasan? Nilai EPP-nya yaitu 3,90. Ya. Kemudian peringkat ketiga yaitu Bu Ulfah Rahmawati MPDI. Ya. Dengan raihan EPP 3,89. Ya. Ya. Ini untuk prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selanjutnya, mayoritas dosen program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ya nilai EPP pada rentang 3,8 sampai 3,89. Artinya menunjukkan bahwa kualitas dari pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di prodi IKT ini sungguh memiliki penilaian yang sangat baik. Nah ini ya, tidak ada yang di bawah 3,60, ini kan luar biasa ini. Subhanallah ini. Ya. Next. Kemudian di IH, prodi IH nilai EPP tertinggi diraih oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Nuruddin MAG ya dengan nilai EPP 3,89. Ya, tepuk tangan Pak Dr. Nuruddin. Ya, selamat Pak Dr. Nuruddin. Beliau ada nggak? Belum bergabung ya? Belum bergabung Pak Dr. Masuk Pak tadi. Sudah. Halo. Oh, Sambung. ada. Sambun. Pak Dr. Nuruddin. Siap. Selamat ya. Ya, makasih. EPP tertinggi Pak Dr. Nuruddin. Nanti kita kirim sertifikatnya ya. Siap. Yang kedua Bapak calon Dr. Arif Friyadi MAG ya dengan EPP 3,88. Syukuran. Arif, selamat Arif. Ustaz Arif. Tuhan Pak. Ya, luar biasa ini. Dan yang ketiga diraih oleh Pak Ahmad Sairozi MAG dengan nilai EPP 3,87. Selamat Pak Sairozi. Pak Sairozi sudah bergabung belum? Pak Sairozi sudah bergabung. Selamat ya Pak Sairozi. Terima kasih Pak Kadi. Terus bisa mempertahankan dan terus bisa meningkatkan performanya dalam perkuliahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari prodi Akidah dan Filsafat Islam. Ya. Program studi AFI ini EPP tertinggi diraih oleh
Ibu Dr. Anissa Listiana MAG dengan nilai EPP 3,91. Luar biasa ini. Bu Anissa, sampun gabung boten niki. Bu Anissa Listiana, sampun gabung boten nih Bu Anissa. Ya, selamat ya Bu Anissa, luar biasa. Kayaknya hat-trick dia ini. Sudah 3 kali berturut-turut apa 2 kali nih. Perasaan sudah pernah dapat EPP tertinggi, ini kembali mendapatkan EPP tertinggi ya di Prodi AVI ini. Selamat ya. Kemudian bisa terus mempertahankan dan selalu meningkatkan performa. Yang kedua diraih oleh Ibu Dr. Irzum Fariha SAG MSI. Selamat Bu Dr. Irzum atas pencapaiannya EPP tertinggi kedua dengan skor 3,81 Bu Irzum. Bu Dr. Irzum, selamat ya. Beliau lagi ikut rapat rapat ini UPZ, Pak. siswa, iya UPZ ya. Ya. Nah ini nanti kita akan berikan nih. Yang ketiga ini diraih oleh calon doktor Muhammad Muhtador M. Hum, Kaprodi kita, ya di Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Nah ini selamat Pak Muhtador, selamat atas pencapaiannya, ya. Dan ini memang beliau ini dosen muda yang luar biasa ya. Ya. Mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan. Ya. Kemudian untuk Prodi TP EPP tertinggi diraih oleh Ibu Erina Rahmajati MPSI, ya, dengan skor 3,76. Selamat Bu Erin, ya, atas pencapaiannya. Mudah-mudahan terus bisa meningkatkan, ya. Karena di TP itu scoring EPP-nya itu ini ya sangat ketat gitu. Jadi Dosennya mahasiswanya killer-killer, penilaiannya sangat ketat ya. Jadi ini Bu Erina 3,76 ini sudah dapat tertinggi ini, luar biasa ini ya. Selamat Bu Erin, mudah-mudahan bisa terus meningkatkan ini pelayanannya kepada para mahasiswa dalam pembelajaran untuk semester depan. Yang kedua diraih oleh Ibu Renova Cahyandari MPSI dengan skor 3,67. Selamat Bu Renova. Ya, selamat ya. Terima kasih. Ya, selamat. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nanti. Ya. Yang ketiga diraih oleh Bapak Muhammad Hasan Asadili dengan skor 3,65. Pak Hasan, selamat Pak Hasan. Ya, mudah-mudahan terus bisa meningkatkan Ya, Prof, siap. ya, terus meningkat Pak Hasan untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam baik itu dalam proses belajar, dalam perkuliahan, dalam pembimbingan tugas akhir maupun dalam bimbingan akademik ya dan hal-hal yang lain ya. Mudah-mudahan dengan lebih semangat ya kita akan bisa meningkatkan kualitas mahasiswa kita baik itu di prodi TP maupun prodi-prodi yang lain. Next, selanjutnya Pak Gus. Nah, ini kita pada kesimpulan ini, kesimpulannya bahwa secara keseluruhan bahwa kinerja dosen di 4 program studi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mayoritas nilai EPP di atas 3,70. Ya, tadi dosen berprestasi sudah kami sampaikan. Namun tentu perlu adanya peningkatan kualitas dosen dengan nilai di bawah mungkin 3,60. Ya, mungkin terus kita ini upayakan untuk berbenah. Ya, kita berupaya untuk bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, itu sebenarnya hal ini yang disampaikan ini ya Pak Dekan yang saya wakili
Nah, selanjutnya ini ada beberapa hal lain yang perlu kita kita perhatikan bersama Bapak Ibu, ya. Bahwa selama 1 semester, alhamdulillah, ya, sudah banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan mungkin kita selama 1 tahun yang ini 2024 2025 kemarin, ya, kita sudah berhasil mencapai banyak hal, ya. Terutama yang masih hangat itu adalah pencapaian prodi IKT untuk akreditasi unggul, ya, baru kemarin, belum lama, dan itu alhamdulillah kita syukuri bersama atas kerjasama Bapak Ibu dosen semua, kerjasama semua pihak, ya. Alhamdulillah, dengan kerjasama yang benar-benar solid, dan alhamdulillah bisa membuahkan hasil, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir bisa meraih akreditasi unggul. Dan tentu kita masih banyak PR, terutama prodi-prodi yang lain, yaitu Prodi Ilmu Hadis yang saat ini masih menunggu proses AK, ya, yang sudah kita submit. Kemudian Prodi Tasawuf dan Psikoterapi yang tadi pagi sudah melakukan klinik akreditasi untuk melengkapi dan menyempurnakan borang LKPS-nya dengan instrumen 5.0 yang insya Allah pekan depan akan direview internal oleh LPM. Yang mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan apa yang kita sudah lakukan, dan mudah-mudahan nanti bisa diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga setelah LKPS nanti bisa running, kita bisa menggarap atau menyelesaikan LED-nya, dan mudah-mudahan tidak lama karena ini berpacu dengan waktu. TP itu selesai akreditasi, ya, selesai akreditasinya itu tahun 2026, ya, kalau nggak salah, ya, 2026 awal. Kalau menurut informasi dari Bu Sofa kemarin itu, TP habis itu di awal, kalau nggak salah malah Januari 2026. Oleh karena itu, tentu ini harus kita kejar ketertinggalan ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sehingga sebelum Desember bahkan kita rencananya akan bisa submit, mudah-mudahan, ya, semuanya lancar. Saya yakin Prodi TP memiliki teamwork yang kuat, ya, begitu juga prodi-prodi yang lain. Saya sangat optimis, ya, akan bisa untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Oke. Nah, itu. Kemudian yang satu lagi yaitu Prodi AFI. Nah, Prodi AFI ini masih juga masih juga proses untuk reakreditasi, ya, walaupun masih ada space yang agak lama tahun 2027, tetapi memang harus sudah mulai dari sekarang menyiapkan, ya, untuk reakreditasi, ya. Kenapa harus siapkan dari sekarang? Tadi saya juga sudah sempat untuk menyampaikan hal ini di pertemuan AFI tadi pagi, bahwa tantangannya adalah bahwa akreditasi yang kita hadapi sekarang itu dengan instrumen baru. Instrumen baru itu berbasis data real, ya, berbasis data real yang bersumber dari website PD Dikti, ya, juga website yang memang ada, ya, tidak lagi berbasis Google Drive, gitu. Nah, ini jadi tentu data real ini, kalau yang sudah berkaitan dengan data PD Dikti, tentu ini menjadi perhatian kita dari sekarang, karena itu memang tidak bisa nanti melakukan make up atau memperbaiki data-data yang sudah ada, gitu. Nah, ini tentu tantangan
kita ya, khususnya untuk prodi AFI dan prodi TP. Nah, ini. Kemudian eh, itu yang sedang running ya, akreditasi TP sama AFI. Ya, semoga saja baik prodi TP mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan ini borang LKPS dan LED dan segera submit nanti di akhir 2025 dan mudah-mudahan untuk AFI itu juga bisa eh, apa namanya mulai dari sekarang ya menyusun ya mempersiapkan data dukung dan memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan akreditasi untuk program studi akidah dan filsafat Islam. Nah, ini kaitannya dengan akreditasi. Tentu tantangan kita juga berikutnya adalah implementasi MBKM. Bapak Ibu semua ya, baik prodi ilmu Al-Quran tafsir, IH, AFI maupun TP. Jadi untuk implementasi MBKM itu sekarang sudah menjadi keharusan. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh LPM, bukan opsi lagi, tetapi menjadi satu keharusan yang harus kita implementasikan. Kalau tidak salah kemarin dijelaskan di LPM itu minimal itu 10% ya untuk terlaksananya MBKM ya, baik itu di internal maupun di eksternal. Ini tentu PR kita bersama. Mohon Bapak Ibu Kaprodi juga Sekprodi ini benar-benar mendesain penjadwalan untuk mengakomodir kaitannya dengan MBKM. Nah, monggo tidak hanya MBKM yang diikuti oleh mahasiswa kita ke prodi yang lain, tetapi juga mohon untuk bisa melakukan kerjasama dengan prodi-prodi lain ya agar prodi yang kita mata kuliah MBKM yang kita tawarkan itu juga ada yang mengikuti. Jadi tidak hanya sekedar kita mengikutkan mahasiswa kita MBKM, tetapi juga desain kurikulum kita yang menawarkan mata kuliah MBKM itu juga kalau ya kita maksimalkan agar bisa juga terjalin kerjasama satu dengan lain sehingga mata kuliah yang kita tawarkan juga ada yang mengambil MBKM dari prodi yang ada di luar gitu. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu Kaprodi ya saling melihat ya penawaran mata kuliah MBKM untuk prodi IH apa, Pak Riza? Prodi IH penawarannya apa Pak Riza untuk MBKM? MP, Pak. Apa itu? Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Itu penawaran sudah ada nggak yang daftar ke kita mahasiswa yang lain untuk ikut di mata kuliah MBKM kita? Belum ya? Belum ya? Itu. Di AFI sudahkah penawaran MBKM kita sudah ada mahasiswa yang kemungkinan mengikuti, Pak Masadur? Ya, terima kasih Pak WD. Di AFI sampai sekarang yang untuk dalam belum ada yang masuk. Tapi untuk semester kemarin ada dari Medan 2 mata kuliah, 2 mahasiswa yang ikut. Alhamdulillah. Untuk yang semester ini nanti kan masih ada waktu ya, mungkin bisa ada saling kerjasama agar mahasiswa kita bisa ikut MBKM dan mata kuliah yang kita tawarkan pun harus ada yang ada yang mengikuti ya. Ya, terima kasih Pak Widi. Memang untuk mata kuliah semester ini AFI masih mencari CPL dan CPMK yang mempunyai kesesuaian sesuai mandat perundang-undangan. Karena beberapa pelajaran kemarin, jadi kami tidak langsung MBKM-kan mahasiswa karena yang MBE masih di Usuluddin seperti itu. Okay. Kalau untuk IKT Pak Fatah, bagaimana Pak Fatah? Sudahkah ada jalinan kerjasama dengan prodi lain?
Ada dua mata kuliah yang di MBKM kan. Ada mata kuliah Quranic Entrepreneurship itu ke MBS, yaitu Praktek Manajemen Bisnis dan Public Speaking ke KPI Dakwah. Catatan sementara yang sudah masuk, mahasiswa yang ikut MBKM dari Prodi IKT ke dua prodi tersebut, yaitu di MBS, FEBI, dan KPI Dakwah, itu sudah ada 19. Hanya saja Yang belajar kita, apakah ngambil MBKM kita, yang mengambil MBKM ke mata kuliah kita, ada nggak? bukan yang keluar, Pak. Ya, Yang keluar, yang ya yang alhamdulillah dari ya, yang keluar sudah oke ya, udah ah, lumayan ya. yang keluar, yang Ah, dari prodi ke keluar prodi. Kalau yang ya, masuk itu kan baru besok, Pak, pendaftarannya. Jadi yang masuk ya, ada berapa kita belum tahu. Kan nanti mereka mahasiswa mengisi KRS dulu kan baru ketahuan. oke, oke. Tapi biasanya biasanya mata kuliah kita yang diambil oleh prodi lain itu tafsir dan sains. Hmm. Biasanya teman-teman dari tadris biologi. Biasanya seperti itu. Ya, oke. Oke. Artinya begini, dari yang saya belum tanya siapa, TP. Dari TP Bu Atika, untuk pelaksanaan MBKM, untuk desain MBKM yang semester dasar ini gimana, Nggih. Bu Atika? Nggih, Bu halo, Atika halo. gimana? Ya, ya, Nggih. monggo Bu Atika. Nggih. Terima kasih Pak Karim. Kemarin kami sudah melakukan komunikasi dengan prodi di Fakultas Tarbiyah, ada PIAUD, PGMI, kemudian PAI untuk beberapa mata kuliah, kemudian MBS, kemudian ada di MD dan PKI. Jadi Fakultas FEBI dan Fakultas FDKI. Tapi sampai sejauh ini belum kami telusuri kembali mahasiswa kami apakah ada yang keluar berencana mengambil mata kuliah di fakultas lain atau termasuk juga yang sebaliknya begitu. Belum kami telusuri kembali. Oke. Baik, terima kasih Bu Atika, Pak Fatah, Pak Muhtador, dan Pak Rizza, ya, kemudian juga Bapak Ibu Seprodi. Jadi begini Bapak Ibu, kami berharap seperti apa yang dilakukan oleh Bu Atika tadi, artinya saya berharap Bapak Ibu Kaprodi Seprodi secara aktif untuk mensupport dan melakukan kerjasama ya dengan prodi yang lain agar pelaksanaan MBKM itu memiliki satu apa keseimbangan itu. Artinya tidak hanya mahasiswa kita yang keluar, tetapi juga ada mahasiswa dari prodi lain yang kita tawarkan MBKM juga mengikuti. Jadi jadi ini nanti MBKM-nya kan artinya benar-benar dua 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 aspek itu terpenuhi, gitu ya. Baik itu MBKM yang mahasiswa kita ambil prodi yang lain maupun mata kuliah yang kita klaim sebagai mata kuliah desain MBKM itu bisa juga diambil oleh prodi yang lain ya yang sebagaimana masing-masing memiliki desain MBKM. Oleh karena itu memang dalam waktu yang sudah mepet ini kebetulan kan besok baru ambil ini ya KRS itu. Nah, mohon Bapak Ibu kira-kira mata kuliah yang punya apa ya punya hubungan dengan MBKM yang kita tawarkan itu di prodi mana yang kira-kira mereka juga ini bisa kita tawarkan barangkali mereka ini minat untuk atau memang adanya kerjasama antar prodi itu ya. Ada kerjasama di mana prodi ini mengirimkan sekian mahasiswa untuk mengikuti MBKM mata kuliah ini, prodi kita mengikuti MBKM mata kuliah sekian mahasiswa mengikuti mata kuliah MBKM. Ya sebaiknya kalau untuk sisi kepastian implementasi sih dilakukan itu dengan adanya kerjasama MOA macam MOA antar prodi sehingga benar-benar pelaksanaan implementasi MBKM itu ini apa terukur itu Bu. Nah, benar kita bisa menerima mahasiswa dari luar dan kita juga mengirimkan mahasiswa dari luar atas kurikulum
kita punya. Jadi saling saling benar-benar adanya eh, apa MBKM itu benar-benar bisa terrealisasi. Ini kan yang sebenarnya yang di internal ini kan, walaupun tidak ada aturan internal eksternal mestinya di semester genap atau gasal, tapi kemarin kan sudah kesepakatan bahwa semester gasal itu adalah internal, kemudian genap itu adalah eksternal. Dan tentu kalau gasal pun genap pun itu nanti bisa kira-kira bisa dijajaki ya untuk kerjasama MBKM-nya itu kemana saja, dalam bentuk apa, tentu kita terus tingkatkan ya. Itu terima kasih Bapak Ibu Kaprodi yang telah mengupayakan itu. Catatan ini penting karena implementasi MBKM menjadi poin penilaian di dalam akreditasi. Itu yang mau saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya tantangan kita adalah bagaimana implementasi kurikulum OBE, ya. Kurikulum OBE dalam RPS yang ada di mata kuliah. Kurikulum berbasis OBE, ya. Karena kita ini sudah memberlakukan kurikulum OBE itu sejak tahun 2023, Bapak Ibu. Dan saya sudah mendengar dari beberapa Bapak Ibu Kaprodi ya yang menyampaikan bahwa masih banyak RPS mata kuliah yang belum tersinkronisasi dengan kurikulum berbasis OBE. Nah, ini tadi di Prodi Akidah Filsafat Islam sudah melakukan pertemuan dan saya dengar itu juga menindaklanjuti itu ya, mudah-mudahan bisa segera menuntaskan RPS mata kuliah yang berbasis OBE ya, Bapak Ibu semua. Tentu tidak hanya prodi AFI, prodi ilmu tafsir, ilmu hadis dan TP juga saya rasa memiliki persoalan yang sama kaitannya dengan OBE. Walaupun kita patut syukuri Bapak Ibu karena kurikulum OBE kita itu sudah diimplementasikan sejak tahun 2023. Itu kalau kita merujuk kepada SK pemberlakuan kurikulum OBE. Ya, karena di sisi lain itu fakultas-fakultas yang lain itu baru berbicara tentang persoalan kurikulum OBE, baru dalam proses ya, bahkan baru baru mau diberlakukan. Nah, sering kita ini di Kausuludin sudah memberlakukan, hanya mungkin perlu satu upaya-upaya untuk terus meningkatkan dan melengkapi ya, menyempurnakan ya pelaksanaannya, khususnya adalah dalam tataran RPS mata kuliah itu ya. Dan ini berikutnya tentu pada luarannya itu outcome-nya ya, sehingga ini saya apresiasi sekali pada Prodi AFI ya Pak Muhtador yang kemarin sudah launching beberapa karya dari mahasiswa. Ini hasil dari pembelajaran tentu yang berbasis OBE. Nah, ini untuk prodi yang lain juga saya rasa sama ya. Selamat semuanya dan hanya perlu peningkatan kaitannya dengan outcome yang di prodi masing-masing ya. Di masing-masing mata kuliah mudah-mudahan memiliki outcome yang lebih berkualitas ya, dan lebih jelas dan lebih berkualitas tentunya. Nah, ini kemudian yang tantangan kita berikutnya adalah pendampingan terhadap mahasiswa tugas akhir. Kalau tadi sudah saya sampaikan ya, khususnya yang 13 sama yang 11 dan 13. Bapak Ibu, walaupun kita sudah punya progres yang bagus, ya saya berharap yang semester 11 dan 13 ini perlu perhatian khusus. Ya, saya tahu bahwa semua prodi telah mengambil langkah-langkah yang sangat masif, ya, dengan mengundang para mahasiswa. Kemarin juga saya sempat diundang beberapa prodi mengundang mahasiswa masing-masing yang semester akhir, kemudian memberikan semangat, memberikan upaya-upaya pendampingan. Nah, ini tentu harus kita maksimalkan Bapak Ibu agar
benar-benar mahasiswa semester akhir 11-13 ini benar-benar kita bisa membantu untuk menyelesaikan studinya. Ya. Itu uh, yang menjadi ini ya, menjadi tantangan kita ke depan untuk semua prodi. Ya, meskipun banyak juga pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh di semua prodi juga. Ya. Belum lama kita juga ini melakukan klinik akreditasi jurnal ya di 4 prodi. Prodi AVI kemudian resubmit untuk Scopus pada tanggal 4 Agustus kemarin ya sudah dibimbing dari ini Pak Mustaqim ya sebagai Kepala Pusat Publikasi Ilmiah. Kemudian yang itu untuk yang ini ya, jurnal AVI yang apa Fikrat ya jurnal Fikrat. Kalau jurnal hermeneutik kemudian jurnal apa riwayah dan esoterik ini juga kemarin juga berupaya ini dalam proses insya Allah juga akan menyusul untuk segera untuk submit diajukan ke jurnal Scopus ya mudah-mudahan ya kita bisa terus ya berupaya untuk memperbaiki jurnal-jurnal kita. Nah, dan untuk 2 jurnal baru yang dimiliki oleh Usuluddin, baik itu jurnal mahasiswa maupun jurnal pengabdian pada masyarakat, ya, Bu Erina dan Pak Hasan, Pak Hasan apa Pak Seroji ya, Pak Seroji ya. Progresnya akhir tahun ya, Bu Erina ya, untuk apa jurnal Gus Hikam ya. Bu Erina, berapa Bu Erina? Iya Pak Karim, insya Allah nomor yang akan dipakai itu nomor tahun lalu 2 nomor dan tahun ini 2 nomor. Jadi mungkin sekitar awal tahun Pak Karim. Awal tahun ya, Ya awal tahun awal tahun 2026. depan. Ya, ya. Begitupun juga minarat ya, yang Pak Seroji Sami ya. Nggih, Pak Karim. Iya, oke. Nggih, berharap untuk itu terus selalu ini ya, benar-benar terus ini kita kawal dan kita upayakan agar 2 jurnal ini bisa kita ajukan untuk apa namanya mendapatkan apa namanya akreditasi ya Sinta itu. Ya terlepas Sinta berapa nanti stepnya kita upayakan ya kita ajukan langsung Sinta 2 apa Sinta berapa lah Pak. Ya kalaupun nanti hasilnya berapa gitu. Kita sudah upayakan ini semaksimal mungkin itu Bapak Ibu dosen semuanya. Jadi pencapaian-pencapaian itu ini perlu kita syukuri ya. Agar yang ini yang semester kemarin itu kita bisa ini memperoleh akreditasi unggul IGT, kemudian jurnal kita sudah ini untuk kita ajukan akreditasi Scopus mudah-mudahan berhasil dan jurnal-jurnal lain juga berupaya ke situ ya. Nah itu mungkin dari saya, mungkin nanti ada tambahan dari Ibu Wakil Dekan 2. Nah, dan juga kemungkinan nanti kita sharing dengan Bapak Ibu Kapolri dan juga Bapak Ibu dosen semua kalau masih ada waktu. Nah, kepada Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Irjun Pariha, kami persilakan Bu, monggo. Apa masih ini ya, masih ikut rapat ya, Bu Irjun? Kadusnya masih Pak Karim. Masih ya. Mungkin dari Pak Agus mungkin yang mewakili Pak Agus. Nggih, Mungkin. saya keluar sebentar nih Pak. Nggih, saya tambahkan sedikit. Niki Nggih, bagus. nggih. Kira terus saya rapat Bu. Monggo. Nggih, masih tapi ini memang saya izin keluar sebentar. Nggih, monggo Bu Terima Irjun. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Abdul Karim, Bapak Kabak, Bapak Agus Wahyudi, ME, nggih Pak, Bapak Kasubag, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan seluruh dosen Fakultas Usuluddin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah,
dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rapat persiapan perkuliahan semester dasar 2005-2006. Salawat ma'asalam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah sang pencerah kita minal dzulumati ilan nur. Bapak Ibu yang berbahagia, saya menambahkan sedikit terkait dengan persiapan perkuliahan di Fakultas Usuluddin. Yang pertama terkait dengan Sarpras. Kemarin juga sepertinya sudah dicek sama Pak Agus dan tim, sudah dicek nih, nanti ditambahkan Pak Agus. Namun ketika panjenengan semua nantinya ada yang di pertemuan pertama ada kendala baik itu di LCD atau penerangan dan kemudian peralatan-peralatan yang menunjang perkuliahan. Jika itu belum layak dan belum ada, mohon dilaporkan pada kami. Nanti akan kita data dan bisa kita agendakan untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua, mohon disampaikan ke mahasiswa juga, seluruh mahasiswa. Ini khawatirnya terkait dengan fasilitas yang menunjang perkuliahan. Mahasiswa kadang sebagian masih tidak tahu bahwa fasilitas perkuliahan, penunjang perkuliahan kita juga sebenarnya sudah kita siapkan banyak sekali untuk mereka mengerjakan tugas-tugas selain di dalam kelas gitu. Kita punya working space yang ada di sebelah Fakultas Usuluddin, monggo bisa dimanfaatkan karena kita buat itu juga untuk mahasiswa-mahasiswa kami Fakultas Usuluddin. Dan mohon disampaikan juga bahwa tempat itu bukan untuk tempat ngobrol, karena kebetulan saya ada di samping tempat tersebut dan bisa melihat dari dalam langsung aktivitas mahasiswa di sebelah ya, di working space itu. Kadang mahasiswa itu menggunakannya tidak untuk mengerjakan tugas, tapi kongko-kongko, rokokan, kemudian ngobrol, guyon-guyon. Nah itu mohon ketika ada yang demikian dan banyak membutuhkan, ada temannya yang membutuhkan, inilah bisa kemudian berbagi dengan teman-teman yang memang teman-teman itu membutuhkan tempat itu karena tempat tersebut juga nyaman, ada colokannya, ada kursi dan meja yang sangat nyaman sekali. Kita pun dosen-dosen juga banyak mengerjakan tugas di sana. Monggo itu disampaikan ke mahasiswa bisa melakukan tugas di sana. Jadi tidak mereka ketika pergantian perkuliahan tidak perlu untuk pulang dulu ke kos-kosan atau ke rumah, bisa mengerjakan tugas di fasilitas yang kita siapkan. Selain itu juga ada gazebo. Memang gazebo itu sepertinya belum ada colokan, ya, tapi minimal gazebo bisa digunakan sebagai ruang diskusi, bukan ruang untuk makan siang. Bolehlah makan siang, tapi jangan kemudian itu cukup makan siang saja, kemudian tidak digunakan diskusi atau nuansa yang bernuansa akademik. Mau disampaikan juga biar kita membiasakan mahasiswa kita pembiasaan yang baik terkait dengan nuansa akademik. Kita bangun nuansa akademik yang baik untuk Fakultas Usuluddin dari keempat prodi ini. Itu yang terkait dengan fasilitas. Kemudian terkait dengan kalau anggaran biasanya saya menyampaikan terkait dengan anggaran karena anggaran juga sekarang juga banyak yang belum bisa kita laksanakan. Mungkin nanti kalau ada supporting lagi, ada supporting dana nanti akan kita sampaikan juga terkait dengan hal tersebut pada Bapak Ibu. Terima kasih, saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Dr. Ijum Parya atas Sami-sami. pemaparannya tadi terkait dengan sarana prasarana pembelajaran, ya,
banyak hal tadi yang saya sampaikan. Tentu ini memberikan informasi kepada kita semua ya untuk bisa memaksimalkan ya, sarana prasarana yang sudah disediakan oleh Fakultas Usuluddin. Ngaten nggih Bu Arjun nggih. Kemudian mungkin ada hal-hal yang barangkali kekurangan, kurang tentu tentu ya masih banyak. Mungkin kalau PR untuk kekurangan kalau kita lihat dari kesempurnaan fasilitas itu tentu masih ada saja kekurangannya itu sudah pasti ya. Tapi insya Allah kita berupaya dengan tentu sesuai dengan kemampuan kita nggih Bu Elzum nggih, untuk bisa mewujudkan merealisasikan sarana prasarana yang memang dibutuhkan eh, para mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen semua nggih. Jadi monggo mungkin ada tambahan dari Pak Agus, monggo Pak Agus, Pak calon doktor ini, calon doktor Pak Agus Wahyudi MA, Magister Ekonomi. Monggo Pak Agus. Nggih, matur suwun Pak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tadi sudah lengkap yang disampaikan Bu Irzum, tetapi saya menambah sedikit saja. Memang secara periodik biasanya kami di menjelang perkuliahan dimulai selalu melakukan pengecekan. Pada waktu kami cek memang ada beberapa sarana prasarana yang tidak dalam kondisi baik. Terus kami upayakan untuk diperbaiki. Kami mohon kepada Bapak Ibu dosen pengajar di Fakultas Usuluddin, jika ada surprise, misalnya ada AC-nya kok nggak nyala, atau TV-nya ini nggak mau connect ke laptop dan lain sebagainya, bisa diinfokan kepada kami. Kami siap untuk menunjang keberhasilan pembelajaran khususnya di Fakultas Usuluddin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami atau menghubungi Helpdesk Fakultas Usuluddin. Nanti bisa kami share ya Bapak Ibu. Ya, nanti misalnya Bapak Ibu dalam menunjang pembelajaran di semester Gasal ini membutuhkan print out daftar hadir atau butuh spidol dan lain sebagainya, bisa menghubungi di Fakultas Usuluddin di kantor TU untuk bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya, mungkin dari saya seperti itu Pak Karim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas ini tambahan penjelasannya kaitan dengan saran persana dan juga pelayanan yang lain yang mungkin bisa dimaksimalkan ya untuk kelancaran perkuliahan atau pembelajaran pada semester Gasal ini ya. Pak Dekan sampai saat ini belum bisa bergabung. Artinya mohon maaf, mungkin Pak Dekan benar-benar dalam situasi yang sangat padat kegiatan ya. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu ya, karena Pak Dekan sampai saat ini belum bisa bergabung. Oleh karena itu langsung kita lanjut saja, mungkin masih ada waktu 10 menit ya. Bagi Bapak Ibu semua mungkin ada masukan. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa jadwal perkuliahan di masing-masing prodi itu sudah selesai dan bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Ya, hanya mungkin barangkali biasa di awal perkuliahan itu ya ada mungkin sedikit kekurangan ya, ada pergeseran, ada dan lain sebagainya, itu mungkin masih bisa terjadi ya. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu dosen ya bisa memaklumi dan mungkin kalau ada hal yang memang perlu dikomunikasikan kepada Bapak Ibu Kaprodi atau kepada kami, kami persilahkan ya terkait dengan jadwal. Mudah-mudahan sih ini jadwal yang sudah ada bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik, ya, tidak ada kendala.
Kalau misalkan masih ada hal-hal yang mungkin ada tabrakan dan sebagainya, mungkin langsung saja bisa disinkronisasi melalui prodi masing-masing atau langsung ke Mbak Mustamirah ya, selaku ini apa eh, selaku ini yang 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 menangani atau apa ya istilahnya itu, Mbak Mustamira itu untuk mensinkronisasi jadwalnya. Oke. Monggo Bapak Ibu mungkin ada ini masukan-masukan yang perlu disampaikan kepada kami persilakan. Bapak Ibu Kaprodi ada yang mau disampaikan juga monggo. Monggo niki masih ada waktu 10 menit kalau memang masih ada hal yang perlu disampaikan ya. Sepertinya saya lihat Bu Anissa sampun gabung tadi. Bu Anissa ya. Bu Anissa Oh, Listiana. nggih, nggih. Oh, Nggih, sama nggih, gabung. Pak Karem. Selamat ya Bu. Pripun, Pak Karem? Bu Napa Anissa nggih, Pak? Listiana. Tadi sudah diumumkan EPP tertinggi. Dengan belum ada Oh, tadi. Ah, Di oh, nggih, AVI. selamat nggih. ya. Semoga Terima bisa kasih. ini ya bisa terus mempertahankan dan mungkin lebih bagus lagi. Luar biasa. Amin. Hat-trick ini ya. Udah 3 kali ini ya Bu Anissa ya. Wah, nggak Luar tahu biasa. saya, Pak, berapa kali ya? Wah, sampai nggak tahu ini berapa kali. Iya luar Saking biasa. seringnya, Pak. Ini saking seringnya ini. Ya, ini bisa berbagi pengalaman dengan Bu Anissa nanti ini. Saya ini belum pernah dapat Bu Anissa. Ya, luar biasa ya. Nanti nanti sertifikatnya saya share Bu nanti ya. Via ini ya, Kak, kirim ke WA mawon ya. Nggih, Nanti matur saya suwun, share Pak. sama. Oke. Pangapunten, saya ada di luar kota ini. Hatur Oh, nuhun. ngoten. J. Monggo, monggo, monggo. Nggih. Nah. Oh iya, selamat katanya Bu Anissa, syukuran jangan lupa kata Bu Sofa. Syukurannya jangan lupa itu Pak EPP tertinggi ya. Nggih, monggo Bapak Ibu. Ada mungkin dari Prodi menambahkan Bapak Ibu eh, untuk RPS-nya sudah siap semua ya Pak Rizya. RPS untuk RPS yang OBE sudah beres semua ya. Kalau Ilha masih seperti yang tiba itu Pak, jadi belum ke format OBE. Jadi saya baru membuat formatnya saja. Karena mohon maaf ya, filenya baru ketemu Pak. Oh, baru ketemu ya. Mungkin ya enggak apa-apa lah. Mudah-mudahan Terima ini kasih. bisa segera ini ya. Apa mengejar ini ya. Ini segera bisa cepat mengadaptasi kurikulum berbasis OBE-nya ke RPS nya. Karena ini tadi juga saya dimasukkan grup IH itu Pak Arif sudah nge-share RPS-RPS yang sudah berbasis OBE itu kan. Mungkin berapa persen itu ya. Mungkin perlu Masih perlu proses Pak. dipetakan lagi yang masih belum, monggo nanti dibagi untuk bisa disesuaikan dengan template OBE. Ya, Siap. kalau untuk IKT masih berapa persen Pak Fatah yang RPS OBE-nya? Pak Fatah nggak ada ya? Tadi izin kayaknya. Bu Atika, sampun full ya? Kalau TP ya? Oke, sekaligus laporan ya Pak, dan beberapa Nggih. mungkin pertanyaan. Yang Hmm. pertama laporan dulu bahwa RPS di Prodi TP dengan kurikulum OBE ini nampaknya masih perlu ada banyak penyesuaian Pak Karim. Eh, untuk sampai di semester 5 dengan kurikulum OBE sebenarnya sudah cukup banyak sih RPS dengan ini kayak dengan format OBE. Tapi ketika di semester genap kemarin ada share-sharean RPS dari LPM Pak Aris itu dengan template yang memasukkan apa namanya bobot scoring untuk CPMK dan termasuk juga sub CPMK itu nampaknya itu yang perlu kami sesuaikan di hampir semua RPS kami begitu. Begitu.
Dan memang sekaligus saya mau ini nopo mohon izin kepada Bapak Ibu dosen yang semester gasal ini dipun suwuni untuk mengampu beberapa mata kuliah di Prodi TP. Mohon bantuan juga untuk barangkali memungkinkan untuk menyusun atau apa namanya membongkar kembali RPS yang sudah ada. Jadi kondisinya semester gasal yang 1-3 insya Allah beberapa RPS sudah ada, tinggal penyesuaian ke template yang baru. Tapi untuk semester 5 itu nampaknya belum ada RPS yang ready. Jadi maksudnya memang buat baru lagi Pak Karim. Tapi Ya, untuk semester 1 dan semester 3 ini sudah lengkap. insya Allah sudah lengkap. Hanya PR-nya itu masih memerlukan penyesuaian dengan template yang baru. Begitu. Ya, ya, terima Sekaligus kasih. mohon izin bertanya niki, Mm-mm. mumpung sekalian wonten Bu Sofa. Ya, Assalamualaikum Bu ya. Sofa, mudah-mudahan Ada. semakin sehat, selalu Amin. sehat. Amin. Ini maksudnya apakah tentang pengukuran CPL itu loh Pak, apakah akan segera dimulai di semester ini atau bagaimana? Barangkali misalnya memang tuntutannya adalah segera aplikasikan karena memang itu menjadi salah satu tuntutan di instrumen baru akreditasi itu. Nampaknya memang butuh semacam ruang untuk sosialisasi petunjuk teknis begitu Mm-mm. tentang pengisian nilai di sistem ECPL karena itu tanggung jawab masing-masing dosen pengampu begitu. Mhm. Jadi saya kira sistemnya sebenarnya bisa cukup membantu, tapi karena mungkin baru, mungkin ada banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Dan nah itu saya kira maksudnya perlu ditentukan apakah semester ini input nilainya masih menggunakan sistem yang lama, ada UTS UAS yang biasanya di-share di kelas itu, ataukah sudah diberlakukan untuk menggunakan sistem ECPL gitu. Oke. Oke. Sementara itu dulu Pak Karim, nggih matur suwun. Nggih, niki pertanyaannya buat Bu Nyai nggih, Bu Nyai Sofa nggih. Bu, nggih. Kalau nggih suaranya agak awam untuk ini mulainya sekarang atau hanya untuk kepentingan akreditasi itu napa pripun nggih. Monggo Bu Nyai Sofa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa namanya? Sebetulnya terkait dengan ECPL itu kan saat kemarin pas acara apa gitu kemarin tuh sosialisasi implementasi SPMI ya, Nggih. itu sudah dipaparkan oleh Pak Aris, ya. Cuma memang belum sampai fintech ya terkait dengan ECPL itu. Nah, kemudian dari pusat kurikulum Pak Ismanto sepertinya kemarin juga nge-share terkait dengan apa namanya akan ada monitoring. Nah, saya sendiri tidak melihat apakah monitoringnya sampai pada pengukuran CPL atau tidak. Tapi terlepas dari itu semuanya Bapak Ibu, sebagai pengelola prodi kemarin juga kami sudah sosialisasikan terkait dengan instrumen baru. Di dalamnya memang ada pengukuran CPL dan harus dengan bukti link-linknya itu gitu. Nah, oleh karena itu saya kira misalnya pun saya kira fintech itu kan akan lebih fokus kalau ini nggih dalam skala yang kecil. Nah, misalnya dari Usuluddin mengundang sendiri Mas Sinten Fajar misalnya karena yang buat itu kan Mas Fajar nggih. Nah, saya kira nggak masalah gitu, nggak harus nunggu sosialisasi dari institusi ngoten. Tapi nanti pun insya Allah nanti akan kami sampaikan. Saya sendiri nggak tahu besok ada rapat perwalian itu isinya apa, apakah akan membahas yang itu juga, saya juga nggak ngerti gitu. Saya kira yang pertama itu. Tapi berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan CPL itu kan hanya aplikasinya. Sesungguhnya yang perlu dipersiapkan itu adalah memang kurikulumnya itu sendiri.
Jadi nanti Bapak Ibu Kaprodi itu di ECPL itu harus mengisi CPL dan juga CPMK. Nah, dosen tidak akan bisa mengisi sub CPMK dari masing-masing mata kuliahnya itu kalau Bapak Ibu Kaprodi tidak mengisi CPL maupun CPMK-nya. Maka urusan CPL dan CPMK itu harus sudah clear di tingkat prodi. Oke. Itu yang pertama terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Atika. Apalagi ini nggih, apa namanya? Jelas TP ini segera kalau itu sudah apa namanya nggak usah nunggu, memang harus segera dilakukan begitu. Yang kedua itu AFI. Pak Wadek tadi menyampaikan masih lama, nggak lama Pak. Yang dinilai apa namanya AFI itu TS-nya 2526 ini. Jadi TS berjalan ini nanti inilah yang dinilai TS terakhirnya, TS-nya itu gitu. Oleh karena itu di 2526 ini memang semuanya harus sesuai dengan apa yang ada di dalam instrumennya. Itu terkait dengan CPL dan juga terkait dengan yang terkait dengan akreditasi gitu nggih. Kemudian apa tadi ya yang masih terkait dengan itu? Saya kok lupa. Tapi saya ini Pak, apa namanya? Ada sisi yang lain yang mungkin perlu saya sampaikan juga. Ini kan ada momen KKN gitu ya. Walaupun tidak semua dosen itu menjadi DPL begitu. Tapi lagi-lagi kita dengan instrumen baru itu memang harus mengikuti seperti disampaikan oleh Pak Wadek tadi. Jadi real ya. Jadi kita tidak bisa make up lagi gitu. Nah, dalam PKM itu kan ada roadmap-nya juga. Nah, roadmap untuk PKM tahun ini itu apa sih dari prodi gitu kan, supaya nanti penyusun borang itu nggak kasihan Bapak Ibu, setiap mau akreditasi harus ngarang mengindah gitu kan, kasihan ya. Tapi tadi itu dari awal itu sudah desain bahwa Enggak sih semua dosen. semua dosen. Iya. Apa namanya Saya harusnya ikut itu. PKM itu tahun ini misalnya tentang apa itu. Jadi dosen itu akan menyesuaikan gitu. Nah, nanti ketika nyusun borang itu kan sudah enak, jadi sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh roadmap itu. Enggak justru kita yang harus tim yang harus menyesuaikan begitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan MBKM Pak Bu. Sesuai dengan tuntutan instrumen yang baru juga itu kan minimal 10% ya. Saya kira yang lebih ditekankan adalah ini Pak, mahasiswa kita yang mengambil di prodi yang lain atau di perguruan tinggi yang lain. Itu yang perlu ditekankan karena yang dinilai adalah itu. Nah, berarti kan harus dihitung jumlah mahasiswa prodi ini itu berapa. Nah, kalau 10%-nya itu berarti berapa? Nah, maka kalau menurut saya itu harus ditarget. Jadi, misalnya tahun ini mahasiswa mana saja yang harus kita MBKM-kan. Misalnya Bapak Ibu Kaprodi kan mesti lebih tahu. Ini sukanya mahasiswa ini kayaknya lebih fokusnya kemana gitu. Mungkin bisa diarahkan gitu. Nah, kemudian kemarin kan juga ada tawaran itu yang dari Diktis, apa sih yang magang itu, Geh? Dari Usuluddin ada yang daftar, ada yang ikut nomor mboten Pak Bu. Nah, itu kan juga bagian dari MPKM. Nah, kenapa ketika ada tawaran enggak diikuti kan eman-eman. Ya, saya kira gitu. Oke, terima kasih Bu Syafa. Demikian Bu Atika. Jadi wabil khusus tentu untuk TP dan AFI karena ini running akreditasi, ya mau tidak mau, ya siap tidak siap, ya harus siap. Ini untuk pengisian itu Bu Atika ya. Nah, karena itu merupakan poin penilaian syarat unggul katanya, kalau nggak salah. Nah ini Pak Muhtador ya siap ya. Jadi bukan lama itu 2027 tidak lama kalau Bu Sofa bilang saya bilang agak lama nggak boleh. Ya artinya memang benar harus segera mungkin tentu memang
Nah, ini kan akhir 2025 itu. Kalau 2027 itu juga di awal 2027, artinya kan 2026 itu di pertengahan itu mungkin ya harus sudah submit. Ini kan gitu. Masih ada waktu yang nggak nyampe 1 tahun kan. Nggak nyampe 1 tahun itu dalam persiapan akreditasi itu bukan waktu yang lama. Benar juga kata Bu Sofa ya. Oleh karena itu, Ya, setahun, Pak. Memang ya, setahun. Jadi TS ini nanti. Jadi mulai 1 September sampai 30 Agustus ya, 2026. kan berarti kan setahun aja itu bukan waktu yang lama itu. Kita Maaf menyelesaikan ini. 2 semester ini berarti Bu ya, Bu Sofa ya. Harus sudah disiapkan kan Pak. Siap. Pokoknya tadi berkaitan khususnya dari tadi CPL tadi ya, prodi harus ini supaya nanti bisa diisi oleh dosen atau mungkin kalau untuk persiapan akreditasi barangkali ya bisa dibantu oleh tim akreditasi lah ya. Tapi kalau untuk realnya kan mesti harus ngisi sendiri itu dosen. Tapi ya dari prodi harus sudah ngisi tadi ya, yang apa diharuskan untuk diisi ya, CPL-nya itu tadi. Sehingga nanti sub CPMK-nya nanti bisa diisikan oleh dosen masing-masing itu. Kalau misalnya dosennya masih ini mungkin nanti bisa dibantu tim khususnya yang mau akreditasi ini kan karena kebutuhan itu ya. Walaupun nanti pada akhirnya semua prodi itu ya idealnya begitu semuanya sudah berjalan ya untuk apa mengisi semua seperti prodi TP maupun prodi AVI, CPL dan CPMK-nya harus juga diisi. Oke. Baik, ada lagi yang gimana Pak Muhtadar siap ya? Ini sudah start jadi digas dari sekarang lah. Tadi saya ingatkan sekali lagi bahwa ternyata MBKM tadi kalau nggak salah dari Bu Sofa itu untuk 10% itu ya dihitungnya itu mahasiswa prodinya ke luar ya. Jadi kalau yang mahasiswa ke dalam itu ya mungkin yang penting ada implementasi penawaran kurikulumnya ya. Buktinya kalau bukti kan mesti kan juga harus ada yang mengikuti kuliah gitu. Nah, tapi ya kalau memang itu poin utamanya adalah mahasiswa kita yang ikut di luar ya monggo nanti dipetakan berapa jumlah mahasiswa prodi TP, kemudian jumlah mahasiswa prodi AVI, silakan nanti 10%-nya dari itu. Tadi kan sudah saya sampaikan jumlahnya masing-masing ya. Kalau TP kayaknya tadi 170 berapa itu? 10%-nya berapa itu? Kira-kira mungkin sekitar itu kan dihitung per semesternya ya berarti mahasiswa yang ada di semester itu saya rasa kan setiap semester itu kan mahasiswa 10% kan di semester gasal dan genap itu. Kalau jumlah mahasiswa secara akumulatif kan ya karena yang implementasi MBKM-nya kan baru semester 6 dan 7, 5 dan 6 gitu. Jadi ya fokus di persentase mahasiswa yang MBKM itu. Misalnya di semester 5 itu berapa mahasiswa, 10%-nya, diambil 10%-nya harus ikut desain MBKM. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih sangat atas masukan-masukannya. Ya, nanti mungkin kalau masih ada hal yang perlu dibincang, kita bisa lanjutkan dalam sesi yang lain ya. Mungkin bisa secara offline gitu. Karena ini waktu saya rasa sudah ini waktunya sudah habis nih. Mari kita cukupkan ya. Apa ada dari prodi yang ini? Tadi kan baru dari ini Bu Atika. Ada yang lain mungkin yang mau disampaikan barangkali ada unek-unek untuk ditanyakan mumpung
masih belum kita selesaikan, kita tutup. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Ya, sekali lagi terima kasih sekali kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dalam rapat persiapan perkuliahan sekaligus juga evaluasi pembelajaran semester genap kemarin. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi eh, apa namanya harapan kita semua ya diberikan kelancaran dan kemudahan khususnya dalam mendidik para mahasiswa kita, mudah-mudahan menjadi para mahasiswa yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan mahasiswa menjadi orang-orang yang memiliki skill dan kualitas ya yang berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Kiranya mari kita akhiri rapat persiapan perkuliahan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Wallahumma fiqil akum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bunyai. Terima kasih. Ada sesi foto bersama ini, Pak. Oh, waduh, udah telat Bunyai, lupa saya Bunyai. Mungkin Ada, waduh, ada. teratur. Masih Ada yang ada, belum ada yang keluar ya. Pak Agus mungkin bisa dieksekusi Pak Agus. Ya, monggo Ya, foto monggo bersama. Bapak Ibu Ah, di-on-kan kameranya. siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Ya, bebas. terima kasih Bapak Ibu. Oh, Sun, Pak terima Agus. kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Oke, Nyai. Terima kasih kami. Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Kan Mbak, sampean moto juga Mbak.